Ibu pernah curhat sama suami sakit kepala? Abi, ayah, aku sakit kepala gitu. Apa kata suami? Minum obat. Solusi bukan itu? Solusi itu. Solusi minum obat. Cuman waktu ibu disuruh minum obat, ibu marah. Obat, udah semua obat gua minum. Karena Pak, kalau perempuan ngeluh sakit kepala, itu sebetulnya udah minum obat. Cuman pengen ngomong aja sama suaminya. Bahkan kadang sakit kepalanya pagi hari, baru diomongin malam hari. Iya Bu? Contoh nih, paling gampang nih contohnya. Siapa yang pagi-pagi suka nganter anak naik motor atau naik kendaraan? Ada Bu? Pernah nggak curhat sama suami? Abi, ayah, aku capek banget setiap hari nganter anak sekolah. Itu suami itu nggak tega loh. Ibu begitu curhatnya. Makanya banyak bapak-bapak kasih solusinya apa? Ya udah, kita sewa supir ya. Perempuan dikasih solusi nggak mau. Supir mahal tahu. Mendingan uangnya buat gue. Lah tadi katanya capek. Kata bapak, ya udah kita langganan Gojek aja. Ibu nggak mau lagi. Gojek, belum tentu semua Gojek bisa dipercaya. Nah, itu. Makanya suami suka heran. Nah katanya capek, saya kasih jalan keluar ditolak. Maka sebetulnya perempuan hanya ingin didengarkan saja. Sambil bapak ngangguk-ngangguk dikit Pak. Mungkin bapak nggak ngerti curhatan istrinya, ngangguk aja Pak. Bilang sama ibu, kasihan kamu capek. Setelah itu udah nggak capek lagi Pak. Percaya deh. Ibu juga kalau lagi curhat sama suami, supaya setelah itu nggak debat, ya ibu ngomong, kasih pengumuman. Abi, ya Umi cuman mau curhat doang, denger aja gitu. Supaya laki-laki nggak susah payah cari solusi, karena kita nggak pakai. Dan kita suka curhatnya berulang-ulang. Hari ini sudah curhat sakit kepala, 3 hari lagi juga sakit kepala. Suami bilang sama lagi, minum obat. Kita nggak pakai curhatannya, kita nggak pakai solusinya. Makanya suami suka sebel. Makanya saya bilang minum obat. Saya jawab lagi, obat apaan lagi? Akhirnya bertengkar. Ya Allah. Pak, suami saya udah mulai pinter tuh Pak. Tapi nggak serta-merta pinter. 5 tahun dia baru ngerti tuh. Jadi kalau saya lagi curhat, saya lupa bikin pengumuman, dia stop gini, sebentar. Ini mau pakai solusi atau tidak? Ya kayak nanya mau pakai bawang goreng apa kagak. Oh iya, denger aja udah. Itu perempuan. Ya. Laki-laki beda. Laki-laki kalau punya masalah, dia nggak suka diganggu-ganggu, nggak suka ditanya-tanya. Karena laki-laki curhat tanpa suara dengan diri mereka sendiri. Itu pernah diteliti. Laki-laki yang baru pulang dari kantor, sampai di rumah, dia diam. Kadang seolah-olah nonton TV, kadang seolah-olah dia buka gadget, kadang seolah-olah dia baca koran. Kalau zaman dulu ya. Atau kadang dia tunduk. Dan dia tidak mau ditanya-tanya. Karena sedang memikirkan apa yang tadi sudah dikerjakan di kantor dan besok harus ngapain. Begitu kira-kira. Lihat TV gitu, saya tanya, ayah kayaknya capek banget. Dia bilang, iya, harusnya sampai situ aja. Dia bilang, iya, sudah kita tinggalkan. Yang penting kasih air minum sama kue kesukaan dia. Cuman dulu karena belum ada ilmu ini, kepengen banget jadi istri soleha. Apa yang saya bilang? Karena lihat dia capek. Gini saya, capek kenapa sih? Mbok ya bilang sama aku kan istrimu, ibu dari 5 anakmu, permata hatimu. Apa kata suami saya sambil duduk? Dia bilang apa? Diam. Astagfirullah. Kita dibilangin diam Bu, bisa 3 bulan sakit hati.
untung ingat ilmu taklim, nggak boleh sakit hati berlama-lama, segera istighfar. Ya, dan istighfar kalau ibu mau yang lagi habis marah, ibu istighfar, ikuti sabda Rasulullah SAW. Apalagi bila marah berdiri, lagi kesel berdiri, duduk. Duduk di mana Bu Isa? Di kursi apa di lantai? Zaman lantai nggak ada kursi, nanti di lantai. Tapi juga lihat-lihat Bu, jangan ibu lagi di mall marah tiba-tiba ibu ngedeprok begini, ngedeprok di lantai. Ngerti Bu? Karena kalau kita nggak cepet-cepet istighfar, ilmu ini lupa semua, percuma. Ya, paham? Terus apa lagi? Laki-laki sama perempuan itu kalau ngomong ada perbedaannya. Perempuan memang senang bicara kontak mata. Makanya perempuan kalau ngomong senang lihat muka, wajah. Siapa punya anak perempuan Bu? Siapa punya anak perempuan? Kalau mau ambil hatinya gampang Bapak Ibu. Kalau tuh anak perempuan lagi ngomong, segera lihat mukanya. Anak perempuan gak suka, dia lagi cerita, ibu sambil pegang HP. Karena dia tidak merasa ibu memperhatikan atau ayah memperhatikan. Ya, anak perempuan apalagi kalau yang sudah remaja, ya Allah, pada saat dia cerita kita nggak lihat mukanya, malah kita pegang HP. Kan kadang-kadang kita nggak denger ya. Terus kita tanya lagi sama dia, apa nak tadi ngomong apa? Apa dia bilang? Udah lewat. Betul Bu? Siapa punya anak perempuan? Makanya saya sekarang juga latihan. Kalau anak perempuan saya lagi bicara, saya sedang pegang HP, simpan tuh HP. Simpan. Lihat muka dia. Ibu ngangguk-ngangguk dikit. Walaupun ibu gak ngerti dia ngomong apa. Paham Bu? Kecuali kalau yang WA bapaknya. Karena anak perempuan dari kecil harus tahu, kalau seorang istri berhadapan dengan suami dengan anak, maka suaminya dulu yang harus didulukan. Makanya kalau saya lagi ngomong terus saya lihat notifikasi WA bapaknya, sebentar ayah WA ibu, ya 2 menit ibu balas dulu chattingan ayah, baru simpan lagi. Kenapa nak? Atau bahkan ayahnya telepon, sebentar nak, ayah telepon ya. Kalau telepon agak lama dikit ya, karena assalamualaikum aja udah 1 menit ya. 3 menit telepon. Bahkan kadang lagi ngobrol nih, saya lagi liatin mukanya, tiba-tiba bunyi telepon saya, ada tulisan ayah Toto gitu ya. Anak saya langsung bilang, suaminya tuh. Langsung, sebentar ya nak. Tapi kalau cuman teman yang WA, rumah sakit sekalipun untuk melaporkan dokter Aisyah, biasanya karena ngurus narkoba ya, rumah sakit suka telepon, dokter pasiennya kabur. Itu kan sering begitu tuh ya. Ini teman-teman saya tim ngurus narkoba tuh, ada Mas Julian tuh, dia tuh, Mas Rudi, ada Mbak Rika tuh ngurus semua tuh, Mbak Nining, gemes anak narkoba ya. Itu saya sering ditelepon sama rumah sakit tuh ya, dokter pasiennya kabur. Makanya tapi kalau saya lagi ngomong sama anak perempuan saya, walaupun tuh rumah sakit telepon, saya nggak angkat. Dalam hati saya, biarin tuh pasien kabur daripada anak perempuan gue yang kabur. Paham Bu? Kan kita harus nyelamatin anak kita dulu. Kan nanti juga ada dokter yang lain ya, ada satpam yang ngejar, biarin aja. Ada Pak Julian yang ngejar. Ngerti Bu? Itu perempuan. Tapi laki-laki tidak suka lama-lama kontak mata. Kenapa sih Bu Aisyah ini? Gara-gara putih-putih mata. Bu punya putih-putih mata kan? Ternyata perempuan lebih lebar putih-putih matanya dibanding laki-laki. Kalau ibu mau lebih percaya nanti di rumah, bercermin sama suami ya. Abi-abi coba kita lihat mana yang lebih gede putih-putih matanya. Pasti perempuan. Makanya perempuan seneng kalau ngomong tatap mata. Paham Bu? Ya, ini lebih senang begitu, lihat tatap mata perempuan. Laki-laki nggak suka. Makanya Bu, kalau punya anak laki nggak usah ribut soal mata. Sebentar saya kasih lihat nih ya. Nih, ini perempuan. Anak laki bukan nggak mau lihat ibunya, matanya cuman kuat tatap mata 5 detik.
Saya juga dulu keliru. Anak pertama yang paling kesian tuh sering salah orang tuanya, ya Bu. Karena kita belum belajar. Anak pertama saya namanya Lanang ya. Dulu kalau saya mau ngomong sama Lanang, Lanang sini nak. Iya Ibu, seneng kan ya. Ibu mau bicara, iya. Pas saya lihat dia lagi, lebih dari 5 detik dia goyang-goyang. Goyang-goyang. Dia nggak mau lihat saya. Terus saya gini, yang sopan nak, lihat muka ibu nak, lihat muka ibu, lihat muka ibu. Terus dia lihat lagi, saya lihat lagi, lebih dari 5 detik goyang-goyang lagi. Makanya selama 30 menit itu cuman lihat ibu nak, lihat ibu nak, lihat ibu. Nggak ada nasihatnya. Bahkan ada ibu-ibu saya suka lihat itu ya, mukanya anaknya diginiin suruh lihat muka ibunya. Ada yang lebih parah, suaminya kepalanya dipegang suruh lihat muka. Padahal laki-laki tidak kuat tatap mata. Begitu juga laki-laki dewasa. Perempuan kuat dong matanya perempuan. Coba lihat tuh Bu, lebih lebar putih-putihnya. Ini yang membuat perempuan kuat lebih 5 detik ngomong. Ya, laki-laki nggak kuat. Maka kalau ngomong sama suami, tolong jangan dijanjangin matanya. Karena bapak-bapak nggak kuat dilihat istrinya lebih dari 5 detik. Apalagi ibu ngomong soal uang. Abi tahu nggak? Semua naik. Udah gitu ibu tanpa sadar mendelik. Itu bapak cuma tahan 5 detik. Habis itu dia ngapain Bu? Lihat tembok. Lihat TV. Paham ya Bu? Ibu mau tetap romantis sampai akhir hayat? Tetap mau jadi bidadari di dunia dan di surga? Begini, kalau ya saya kasih lihat contohnya nih. Kalau lagi ngomong sama suami, nggak usah lebih 5 detik, langsung tunduk supaya suami senang lihat muka ibu. Ini yang namanya romantis. Saya sekarang belajar. Setiap ngomong sama suami, kita ulang lagi videonya ya. Asik. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, tunduk. Saya begitu sekarang Bu. Saya panggil suami saya Ayah Toto, dia panggil saya Bu Isa. Saya gini, ayah, aku mau bicara. Terus dalam hati saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, tunduk. Laki-laki senang lihat wajah istrinya kalau dia nggak dijanjangin matanya. Tunduk. Kalau ibu mau pakai cara ini Bu, pastikan ibu dalam keadaan cantik. Jangan